Bicara soal Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh Taat Pribadi, tentu tak lepas dari hal-hal klinik. Oleh pengikutnya, Taat Pribadi bahkan dipercaya bisa mengubah perhiasan imitasi menjadi emas sungguhan hanya dengan sekali sentuhan. Belum lagi soal sejumlah barang bertuah yang katanya bisa mendatangkan keajaiban bagi si pemegangnya. Seperti apa Taat Pribadi meraup keuntungan dari para pengikutnya dengan jalan culas? Menyikap Tabir akan mengulasnya selama 1 jam ke depan. Taat Pribadi pernah berguru kepada seseorang yang bernama Abah Ilyas. Konon Abah Ilyas merupakan sosok mahaguru yang sakti mandraguna, ilmunya luar biasa. Selain disebut-sebut bisa menggandakan uang, almarhum Abah Ilyas juga bisa menarik benda-benda pusaka secara gaib. Tim Menyingkap Tabir sempat menyambangi makamnya dan bertemu dengan anak kandung guru spiritual Taat Pribadi tersebut. Setelah dijerat dengan 2 kasus besar, yaitu dugaan pembunuhan berencana dan penipuan, kini Taat Pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, kembali dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada sisi lain yang menarik untuk diangkat dalam kasus yang melibatkan Taat Pribadi, di mana ia kerap menyebut nama Abah Ilyas yang konon sakti dalam hal menggandakan uang dan menarik benda-benda pusaka secara gaib. Kalau Abah Ilyas ini orangnya walalala, ya Allah, santun sekali, sangat santun sekali. Boleh ke saya aja, saya yang muda kayak gini, Pak Ubed, walah sudahlah. Saya tidak bisa ini, memang ini orang hebat. Dan sejak berguru kepada Abah Ilyas, nama Taat Pribadi langsung dikenal oleh sebagian besar warga di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya Abah Ilyas, kami pun mencoba menelusuri keluarga dan makam Abah Ilyas. Di wilayah Kecamatan Prambon, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur inilah Abah Ilyas dimakamkan. Makam ini terlihat lebih rapi jika dibandingkan dengan makam lain yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, jelas kalau Abah Ilyas bukanlah orang sembarangan. Sementara itu masih di wilayah yang sama, kami mencoba menggali informasi dengan menjumpai Nur Hasanah, anak kandung Abah Ilyas. Dari wanita yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini kami mendapat informasi jika makam Abah Ilyas memang seringkali dikunjungi oleh Taat Pribadi dan ribuan pengikutnya. Abah Ilyas adalah seorang yang pendiam dan Abah Ilyas memang seorang yang karamah karena ilmunya itu langsung kepada Allah. Jadi Abah Ilyas itu syariatnya sholat dan puasanya dijalani, juga hakikatnya yang sangat berbahaya sekali karena hakikatnya Abah yang Allah yang mengatakan Allah di dalam hati sampai ke urat nadi, sampai ke
seluruh tubuh sampai rambutnya itu sudah mengatakan Allah Allah. Inilah yang sangat berbahaya sekali, sehingga karomahnya apa yang mereka katakan jadi, dan tidak pernah memamerkan kesaktian di sini. Cuman yang ada di luar tahu bagaimana Abah itu yang sesungguhnya karomah itu. Namun 2 tahun belakangan ini, Nur Hasanah menutup akses ziarah ke makam ayahnya dengan alasan makam sang ayah terlalu dieksploitasi oleh taat pribadi. Ia tak terima bila taat pribadi memanfaatkan makam ayahnya untuk kepentingan pribadi. Terlebih, ia sebagai anak kandung tidak menerima sepeser pun dari kegiatan ziarah makam ayahnya. Nah, dari sini orang-orang yang nyekar saya itu tadinya 1 bulan penuh itu online seluruh Indonesia itu sudah mampir ke saya. Tapi dengan Dimas Kanjeng tidak diperbolehkan. Jangan ngomong kepada anaknya Abah. Mungkin itu tetap tidak usah kamu nyekar karena dia pun abahku. Nah, disinilah perseruan antara saya, pertengkaran Mas Kanjeng dengan saya. Karena biasanya dimanfaatkan. Taat pribadi memang berakal bulus. Selain memanfaatkan nama Abah Ilyas, ia juga memanfaatkan para gelandangan dan kuli bangunan untuk dijadikan sebagai maha guru yang kerap mendampinginya setiap menggelar acara istighosa. Untuk mengetahui siapa sebenarnya maha guru palsu yang selalu tampil berjubah di acara istighosa ini, kami pun menuju wilayah Durip Kepa, Jakarta Barat. Di wilayah ini kabarnya Sumarno alias Abah Kholil tinggal. Saya sama Randi, Randika. Randi. TV lah. Hah? Panano. Pak Sumarno. Ada? Halo. Dari mana emang? Dari TV One. Oh, suruh gini aja rumah Pak RW. Rumah Pak RW. Enggak, saya kebetulan pengen ketemunya sama Pak Marno langsung gitu. Gak bisa, kalau ini lagi pulang saya. Gitu. Ini ke rumah Pak RW aja katanya. Emang udah ngomong Pak RW. Pak RW siapa ya? RW Janut. Pak Janut ya? Iya, Pak Janut. Iya. Tadi udah kesana juga sih. Iya. Emang disuruh ke sana kalau ada ini orang suruh ke sana. Sayangnya keluarga Sumarno tidak berkenan dengan kedatangan kami. Di wilayah yang sama, kami juga mencoba mencari tempat tinggal Abdul Karim yang bertugas sebagai Abah Sulaiman. Kepada kami, Abdul Karim pun menceritakan apa yang taat pribadi perintahkan kepadanya. Mawi itu yang pernah sekarang di Borgol tuh, itu yang bawa saya ke sana. Ayo Pak, ikut Pak. Nah, diambil dari sini 5 orang. Saya sama teman-teman di sini, yang 2 dari Cingkareng, jadi 7 orang. Saya sama teman-teman 7 orang suruh kumpul-kumpul aja gitu. Pakai seragam hitam gitu. Tapi sepertinya ada tamu-tamu dari luar gitu. Diperkenankan kita hanya salaman-salaman aja. Itu seperti patung aja nih ke saya nih 7 orang. Diam gitu berdiri. Apa ada tamu apa itu nggak tahu ada bicara apa-apa. Pengakuan mengejutkan pun akhirnya kami dengar dari mulut Abdul Karim. Ternyata lelaki yang dulu sering melakukan aksi debus ini sama sekali tidak dibayar oleh pihak padepokan usai memerankan Maha Guru saat acara istighosa. Jangan 20 juta 1 sen belum pernah dapat dari dia. Cuman waktu itu tahu ya ongkos ya nggak tahu deh saya. Ya naik mobil apa ke sana gitu, pesawat nggak tahu deh tuh. Taunya saya naik aja. Para maha guru palsu ini menjadi bukti kuat kalau taat pribadi tidak lebih dari seorang penipu. Sampai berapa satu biji? Gramnya kita jual Kemahalan ini ya? ini kan ada kapasnya.
jadi lebih mahal. Kalau ini 1 gramnya 50. Oh mahal.